Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Ramdhani Akbar dari mahasiswa aktif Politeknik Keuangan Negara tingkat 3 sebagai tenter yang akan menjelaskan mengenai TREO3. Tentunya di sini saya akan membahas beberapa soal aja, nggak semuanya. Soal-soal yang saya anggap penting, sering keluar, dan bentuk-bentuk soal di TPA ini apa aja sih, kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke soal nomor pertama. Di sini mengenai kata yang memiliki arti sama atau paling dekat, ya ini biasanya di awal nih, memiliki arti sama atau dekat, ya bisa dibilang sinonim lah, kayak gitu. Kata yang pertama adalah dawat. Dawat ini apa sih? Apakah es cendol atau bahan bakar, penggaris, asinan buah, atau tinta? Jadi menurut KBBI, dawat adalah tidak pernah bercerai, tidak dapat dipisahkan, terus alang-alang berdawat, atau tinta. Jadi jawaban yang paling tepat adalah tinta. Kalau es cendol apa? Itu mah dawet ya. Jadi jawabannya adalah yang tinta, E. Oke, selanjutnya masih tentang kata yang memiliki arti sama atau paling dekat ya. Soal nomor 2 itu adalah prodeo. Apa itu prodeo? Prodeo mungkin kita semua sering dengar ya, tapi apa kita semua tahu apa itu prodeo? Prodeo menurut KBBI artinya adalah cuma-cuma atau gratis. Jadi jawabannya adalah D ya, cuma-cuma atau gratis. Nomor 3, sinonim. Sinonim dari kampiun. Apa sinonim dari kampiun? Ya, ini mirip dengan champion ya. Mungkin dibahas Indonesia kan menjadi kampiun yang artinya atau sinonim dari kata juara. Jawabannya adalah yang A. Ini mah gampang ya, kelihatan. Nomor 4, masih sinonim. Sinonim dari sintetis. Ya, buatan. Jawabannya adalah yang A. Soal nomor 5, antonim. Kita lihat antonim dari retro. Antonim dari retro. Jadi kalau bisa dibilang retro ini menurut KBBI adalah ke belakang atau belakang, atau terletak di belakang, atau itu zaman dahulu. Berarti jawabannya antonim dari retro adalah modern. Selanjutnya tetap antonim. Nomor 6, antonim dari sekuler. Menurut KBBI, sekuler artinya adalah bersifat duniawi atau kebendaan yang bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Nah, ini dijelasin. Berarti antonim dari sekuler adalah keagamaan. Jawabannya E. Padanan kata. Nomor 7. Kemeja kancing sama dengan rumah titik. Oke, hubungannya apa? Hubungannya adalah kemeja ditutup oleh kancing, atau yang menutup kemeja itu adalah kancing. Berarti kata sebelah kiri ditutup oleh kata sebelah kanan. Maka rumah berarti rumah kan kata sebelah kiri, rumah ditutup oleh pintu. Jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal selanjutnya adalah matematika. Nomor 8. Diketahui A sama dengan 2 plus akar 7 dan B sama dengan 2 min akar 7. Oke, maka dari nilai A kuadrat plus B kuadrat min 4AB adalah, nah, kalau kita lihat si A kuadrat dan B kuadratnya ini bisa diubah ya. Pertama, sederhanakan dulu bentuknya menjadi bentuk-bentuk yang bisa dioperasikan. Jadi kalau misalkan kita bikinnya A kuadrat langsung dikalikan, itu mungkin hasilnya ya bisa aja dicari, cuman kurang bagus ya, kurang mudah lah mencarinya, hitungannya menjadi panjang. Maka kita ubah bentuknya dulu menjadi lebih sederhana. Oke, A kuadrat plus B kuadrat min 4AB. Kita buka dulu min 4AB nya, kita bagi menjadi min 2AB min 2AB. Min 2AB kan kalau dijumlahkan sama dengan min 4AB ya, berarti sama aja kan. Berarti kita bisa ubah menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB min 2AB. Nah, A kuadrat plus B kuadrat min 2AB itu bentuknya sama seperti A min B dikuadratkan. Jadi A min B dikuadratkan, yaitu A min B dikali A min B, yaitu hasilnya sama aja kayak A kuadrat plus B kuadrat min 2AB.
Nah, baru di belakangnya tambah lagi min 2AB lagi. Oke, paham di sini? Kalau bingung ya coba kalikan aja. A min B kuadrat dikalikan itu A min B kali A min B, pasti hasilnya tetap menjadi A kuadrat plus B kuadrat min 2AB. Ini disederhanakan. Ya udah, kalau ada bentuknya udah sederhana kayak gini, masukin angkanya. A berapa? 2 plus akar 7. Min B-nya berapa? 2 min akar 7 dikuadratkan. Min 2 dikali 2 plus akar 7, yang A-nya dikali lagi 2 min akar 7. Oke. Yang pertama dulu, sisi yang kuadratnya dulu nih. 2 plus akar 7 dikurangi 2 min akar 7. Berarti 2 min 2 kan habiskan 2-nya kan. Berarti tinggal sisa akar 7 dikurangi min akar 7. Min dikali min jadinya plus kan. Jadinya akar 7 ditambah akar 7. Jadinya 2 akar 7 kuadrat. Dikuadratkan. Nah, sisi sebelah satunya lagi nih, yang kanannya nih. Min 2 dalam kurung 2 plus akar 7 dikali 2 min akar 7. Kalau ini kita lihat sifat aljabar, yaitu A plus B A min B. A nya itu kita anggap 2 dan B nya itu kita anggap akar 7, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Maka hasilnya ya udah A kuadrat berapa? 2 kali 2 yaitu 4. B kuadratnya min akar 7 dikali akar 7, akarnya jadinya coret, jadinya jadi 7. Oke, jadinya hasilnya 2 akar 7 dikuadratkan dikurangi 2 dalam kurung 4 dikurang 7. Oke, 2 akar 7 dikuadratkan. 2 kuadrat berapa? 4. Akar 7 kuadratkan 7. 4 kali 7 28. Lalu 4 min 7 berapa? Min 3 ya. Min 2 dikali min 3 hasilnya 6. Jadinya 28 tambah 6 hasilnya 34. Kalau kalian bingung, kalian kotret ulang lagi aja operasi matematikanya. Jawabannya adalah 34. Oke, nomor 9 masih matematika. Ada 1 per 1 plus akar 2 ditambah 1 per akar 2 plus akar 3 tambah 1 per akar 3 plus akar 4 tambah terus sampai ujungnya 1 per akar 8099 tambah akar 8100. Nah, perlu diingat bahwa kalau kalian ketemu soal-soal kayak gini, soal-soal bentuknya aneh nyeleneh seperti ini, berarti ini sebenarnya ngerjainnya gampang, tapi ada triknya. Ini soal-soal yang tricky lah, menuntut kalian untuk berpikir out of the box ya. Sebenarnya ini soal yang termasuk susah ya, karena ada triknya tuh susah diketahuinya. Jadi sering-sering ngerjain soal kayak gini, siapa tahu keluarnya bentuknya sama. Nah, kalau kayak gini ngerjainnya gimana? Pertama, kita selesaikan masing-masing pecahannya nih, kita selesaikan nih. Nanti akan membentuk pola. Yang pertama, 1 per 1 plus akar 2. Oke, sama dengan 1 per 1 plus akar 2. Kita hilangkan akar di penyebutnya, maka dikali 1 min akar 2. 1 plus akar 2 dikali 1 min akar 2. Nah, kalau kayak gini, ini kan pakai sifat ya. A min B dikali A plus B dikali A min B kan. Itu jadinya A kuadrat min B kuadrat. Oke. Dikali 1 min akar 2 per 1 min akar 2, atas bawahnya sama. Karena kalau atas bawahnya sama kan dibagi hasilnya 1 ya. Nilai berapapun yang dikali 1, hasilnya adalah nilai itu sendiri. Oke, setelah dikalikan, coba kalian kalikan. Menghasilkan 1 min akar 2 per 1 min 2. Oke. 1 min 2 jadinya minus 1. Atasnya tetap 1 min akar 2. Jadi 1 min akar 2 dibagi negatif 1, hasilnya dibalikan. Tandanya jadi min 1 plus akar 2. Nah, yang selanjutnya bikin lagi juga 1 per akar 2 plus akar 3. Ya udah tinggal dikali 1 per akar 2 plus akar 3 dikali akar 2 min akar 3 per akar 2 min akar 3. Hasilnya sama dengan akar 2 min akar 3 per 2 min 3. Akar 2 min sama dengan akar 2 min akar 3 per negatif 1. Hasilnya min akar 2 plus akar 3. Nah, di sini kelihatan pola kan? Kelihatan pola. Ada pertama min 1 plus akar 2, bawahnya min akar 2 plus 3. Berarti selanjutnya adalah min akar 3 plus akar 4. Min akar 4 plus akar 5. Nah, semua pecahannya memiliki pola jawaban yang sama. Menghasilkan polanya jadi kayak gini.
min 1 per akar 2, min akar 2 plus akar 3, min akar 3 plus akar 4, terus sampai min akar 8099 plus akar 8100. Nah, di sini tinggal dicoret aja kan, akar plus akar 2 min akar 2 coret, plus akar 3 min akar 3 coret, plus akar 4 min akar 4 coret, coret sampai min 8099 itu dicoret. Jadi nanti hasilnya tinggal min 1 plus akar 8100. Akar 8100 berapa? Itu adalah 90. Min 1 plus 90 hasilnya 89. Jawabannya adalah 89. Oke, soal nomor 10. Jika M dan N adalah akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0, maka persamaan kuadrat yang baru dengan akar-akar dalam kurung 1 per M tambah 1 per N tutup kurung dipangkatkan M kali N dan Mn. Jadi akarnya ada dua nih, ada yang dalam kurung yang 1 per M sama 1 per N, sama yang gak pakai kurung yang Mn langsung. Itu adalah akar 1 dan akar 2-nya. Nah, digimanain soal kayak gini? Jadi kita mengartikan dulu ada persamaan yaitu X kuadrat min 6X plus 2. Dia memiliki akar-akar, ada akar yang 1 dan akar yang 2. Lalu akar yang 1 dan akar yang 2 itu dimasukkan ke persamaan yang 1 per M 1 plus N ini. Nanti menghasilkan akar-akar yang baru. Nah, kita cari persamaan yang barunya ini berapa sih? Kayak gitu. Baca soalnya dulu, coba pahami. Nah, kita tahu bahwa persamaan kuadratnya ini ada X kuadrat min 6X plus 2 sama dengan 0 dengan akar-akar M dan N. Nah, kita bisa pakai rumus yang min B per A sama C per A kan. Nah, ada A-nya ini sama dengan 1, B-nya ini ada min 6, dan C-nya ini sama dengan 2. Ini dari persamaan nih. Nah, kita ubah dulu. Kita ubah persamaan yang akar pertamanya dulu ya, akar 1 nih. 1 per M tambah 1 per N dipangkatkan Mn. Ya udah, kita samakan penyebut. Penyebutnya jadi Mn kan. Lalu atasnya jadi M plus N. Sama penyebut pasti paham kan? Kalau nggak paham coba hitung lagi sendiri. Nanti hasilnya seperti ini. Dipangkatkan Mn. Nah, M plus N. Jadi akar-akarnya kan M dan N nih. Akar-akar yang persamaan pertama. Nah, kalau M plus N itu rumusnya jadinya min B per A. Min B per A. Kalau M kali N itu jadinya C per A. Oke. Sekarang M plus N min B per A. Mn C per A. Terus dipangkatkan Mn C per A. Yaudah, masukin angkanya. Min 6 per 1 per 2 per 1 dipangkatkan 2 per 1. Hasilnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Paham nggak? Coba dibaca lagi, dipahami. Kalau bingung bisa ditanyakan di grup ya. Selanjutnya, akar yang kedua ada Mn dipangkatkan 1 per M dan 1 per N, ya kan? Nah, Mn itu jadinya apa? C per A kan? Nah, kalau pangkatnya kita samakan penyebut lagi. Penyebutnya jadinya Mn, atasnya M plus N. Paham ya kalau nyamakan penyebut ya, dasar ini. Nah, ini kan Mn, M plus N per Mn kan kita bisa lihat dari yang akar pertama yang nggak usah dihitung lagi. Itu hasilnya kan 3 ya. Mn ini C per A kan 2 per 1, hasilnya 2. Jadinya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Tinggal lihat yang pertama aja, itu nggak usah dihitung lagi. Kan udah langsung dapat. Nah, jadinya persamaan barunya akar-akarnya itu ada 8 sama 9. Kalau kita masukkan ke persamaan jadinya X min 9, X min 8. Jadinya negatif, kebalikannya. Kalau misalkan hasil akar-akarnya ini min 9 sama 8, berarti X plus 9, X min 8. Jadi nilainya dibalik. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Ini jadinya X min 9 dikali X min 8. Sama dengan X kuadrat min 17, X plus 72. Paham ya? Nomor 11. Jika 20% dari X adalah 2P dan 45% dari X adalah setengah Q, maka oke, kita lihat 20% dari X itu adalah 2P dan 45% dari X itu adalah setengah Q. Oke, kita samakan dulu enaknya di berapa. Nah, enaknya karena 45 kali 2
Ini kan kalau 20% dari X sama dengan 2P, berarti 10%-nya kan sama dengan 1P ya, sama dengan P kan. Ya udah, enaknya KPK-nya di berapa? Enaknya coba kita bikin di 90, karena kan biar gak di 5 ya. Kalau ada 5-nya kan jadi ada yang setengah kan. Jadinya ini coba kali 2. Yang Q-nya itu kita kali 2. Jadinya 90% X itu sama dengan Q kan, karena 45% X itu adalah setengah Q. Kalau 90% X sama dengan Q. Dan 90% X sama dengan 9P, karena 20% X sama dengan 2P. Kalau 90% X sama dengan 9P. Oke. Berarti kalau 10% X sama dengan P kan? Ya udah, maka dapat nih X sama dengan 90% X tambah 10% X kan? Jadinya 100% X. 90% X berapa? Q. 10% X sama dengan P. Jadi X sama dengan Q plus P. Nomor 12, diketahui X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 33 min 2 pangkat 32. Jika X dan Y adalah bilangan bulat positif, maka titik. Oke, kita masukin ke persamaan. X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 33 min 2 pangkat 32. Nah, kita samakan dulu nih, jadinya 2 pangkat 32 dua-duanya nih. Kita pingin 2 pangkat 32 itu dua-duanya. Oke, maka X pangkat Y sama dengan 2 pangkat 33 kita pecah, jadinya 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 1. Karena kan perkalian pangkatnya dijumlah ya. Jadinya 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 31 itu sama dengan 2 pangkat 33. Karena pangkatnya itu dijumlah kalau perkalian pangkat. Dikurangi 2 pangkat 32. Oke, kita keluarkan 2 pangkat 32-nya kita keluarkan. Jadinya 2 pangkat 32 dalam kurung 2 pangkat 1 min 1. Karena 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2 pangkat 32, 2 pangkat 33. 2 pangkat 32 dikali negatif 1 sama dengan negatif 2 pangkat 32. Jadinya sama kayak persamaan awal lagi kan. Dikeluarkan 2 pangkat 32-nya. Ya udah, 2 pangkat 1 berapa? 2 dikurang 1, 1. 1 kali 2 pangkat 32 hasilnya tetap 2 pangkat 32. Jadi X-nya ini adalah 2, Y-nya sama dengan 32. X lebih kecil daripada Y. Oke, nomor 13. Pada sebuah pabrik, jumlah produksi bulan Januari adalah 7% dari seluruh produksi yang dihasilkan. Jadi, jumlah produksi yang rusak ini, Januari ini 7% dari jumlah semua jumlah produksi yang dihasilkan di bulan tersebut, bulan Januarinya, nggak sama Februarinya ya. Nah, dan pada bulan Februari yang rusak ada 8% dari seluruh produk yang dihasilkan di bulan tersebut. Nggak sama Januari, berarti pure yang di Februari aja. Jika persentase produk rusak pada kedua bulan tersebut digabungkan adalah 7,8%. Jadi rata-rata yang rusak dari kedua bulan itu adalah 7,8%. Berapakah jumlah produk yang dihasilkan dalam bulan Januari dibandingkan produk bulan Februari? Oke, kita masuk ke X rata-rata itu sama dengan X rata-rata. Jadi ada X rata-rata setelah digabungkan yang 7,8% sama X rata-rata yang sebelum digabungkan nih. Kita pisah-pisah. Jadi kita masukin 7% dikali A. A itu adalah jumlah produksi bulan Januari plus 8% dikali B itu jumlah produksi di bulan Februari per 2 ya, karena dibagi 2 bulan kan, sama dengan 7,8% dikali produksi bulan Januari tambah Februari, kan rata-rata kedua bulan kan, Januari tambah Februari per tetap dibagi 2 dulu. Oke, ya udah, 2-nya coret kan, 2-nya coret, ya udah sama dengan 7% dikali A plus 8% kali B. Nah, yang 7,8% ini dibuka kurungnya, jadi 7,8% A ditambah 7,8% B. Ya udah, A satukan dengan A, B satukan dengan B. Setelah dikurangi, dijumlahkan, maka hasilnya 0,8% A sama dengan 0,2% B. Kita bikin perbandingannya, jadi A per B. B-nya pindah ke bawah, jadinya dibagikan. Maka yang 0,8% pindah ke bawah, jadinya dibagikan, dipindah ruas lah. Paham kan pindah ruas perkalian pembagian? Ya udah, A banding B sama dengan 0,2 dibanding 0,8. Sederhanakan. Jadi A banding B sama dengan 1 banding 4. Itu jawabannya. 14. Pada saat yang sama, Ade bersepeda ke rumah Bari dengan kecepatan 25 km per jam dan Bari bersepeda ke rumah Ade dengan kecepatan 35 km per
jam. Mereka melewati jalan yang sama. Apabila jarak rumah Ade dan Bari adalah 84 km, pada jarak berapa kilometerkah dari rumah Bari mereka ketemu? Jadi jarak dari rumah Bari ya, jarak berapa kilometer dari rumah Bari, ini perlu digarisbawahi. Pertanyaannya adalah itu. Oke, jadi kalau ngitung jarak gini kan ada dua tipe soal ya. Ada kita mencari waktu menyusul atau jaraknya menyusul, sama waktu atau jarak berpapasan kan. Apa bedanya menyusul dan berpapasan? Nah, kalau menyusul itu dia bermula pada titik yang sama dan ke arah yang sama. Jadi menyusul kan. Kita lihat gambarnya, ada menyusul sama berpapasan. Kalau menyusul bermula dari titik yang sama dan arahnya sama. Sementara kalau berpapasan arahnya berlawanan dan titiknya berbeda. Ada dua rumus yang berbeda. Nah, kita bisa mendapatkan T-nya atau waktunya dengan rumus kalau susul, T susul sama dengan T2 sama dengan V1 per. Kenapa T2? Karena kita nyari waktu menyusul si yang orang kedua kan, orang terakhir, ya kan? V1 per V2 min V1 dikali delta T. Delta T selisih waktu berangkat. V1 ini adalah orang pertama, kecepatan orang pertama. V2 ini kecepatan orang kedua. Yang jelas kecepatan orang kedua lebih cepat dari orang pertama, sehingga dia bisa nyusul. Kalau lebih lambat mana dia bisa nyusul kan? Ini narasinya. Jika A bergerak dengan kecepatan V1, B bergerak dengan kecepatan V2, di mana V2 lebih besar dari V1, dalam lintasan dan arah yang sama tetapi dengan selisih waktu delta T, maka waktu yang diperlukan B untuk menyusul pakai rumus ini, ya kan? Ini rumusnya. Sementara kalau yang papasan, kita lihat jika A bergerak dengan kecepatan V1 dan B bergerak dengan kecepatan V2, ya kan, dalam arah yang berlawanan dan memulai perjalanan dalam waktu yang sama atau beda pun bisa. Yang diperlukan oleh A dan B untuk berpapasan, kalau kita nyari waktu yang diperlukan A dan B untuk berpapasan, rumusnya adalah ini, T papasan itu sama dengan T1 sama dengan T2, sama kan waktunya. Waktu A untuk berpapasan dan B berpapasan pasti sama dong, ya kan, sama dengan S per V1 plus V2. S ini adalah panjang lintasan total, ini adalah rumusnya. Ya udah, kita masukin langsung ke rumusnya. Pada soal ini arah Bari dan arah Ade kan berlawanan, maka pakai rumus T papasan kan. Oke, kita diketahui dulu, V1 punyanya si Ade adalah 25 km per jam, V2 punyanya Bari sama dengan 35 km per jam. Jarak rumah mereka adalah 84 km per jam. Masukin rumusnya, T papasan itu sama dengan T1 sama dengan T2 sama dengan S per V1 plus V2. Yaudah, S-nya berapa? 84. V1-nya 25, V2-nya 35. Hasilnya adalah 84 per 60. Kalau disederhanakan jadi 7 per 5 jam. Ya udah, biarin aja bentuknya kayak gini. 7 per 5 jam. Berarti 1 jam lebih kan? Kita hitung jarak papasan yang diukur dari rumah Bari. Ya udah, berarti jarak papasan diukur dari rumah Bari. Kita lihat si Bari ini udah mencapai waktu berapa? Udah mencapai jarak berapa jauh dengan waktu 7 per 5 jam. Yaudah, kita masukin rumusnya, cari jarak apa? S sama dengan V kali T, sama dengan V-nya si Bari berapa? 35. Oke, dan T-nya 7 per 5 jam kan, perjalanan untuk sampai papasan, itu sama dengan 49 km. Jadi mereka berpapasan, yaitu sejauh 49 km dihitung dari rumah Bari. Kalau dari rumah Ade berarti berapa? 84 dikurangi 49, yaitu sejauh 35 km, berarti 35 km dari rumah AD. Itu jawabannya adalah 49. Soal selanjutnya, kita masuk deret angka. Nomor 15, 1 per 4 ditambah 1 per 2 ditambah 3 per 4 tambah 1 per 4 tambah bukan tambah, ada yang tandanya koma ya, koma 2, koma titik. Oke, ubah aja bentuknya. Jadinya 1 per 4 ditambah 2 per 4 tambah 3 per 4 tambah 5 per 4 tambah 8 per 4 tambah titik. Ini kan sama kan? Maka polanya menjadi pola pembilang Fibonacci. Ya, 1 plus 2 sama dengan 3, 2 plus 3 sama dengan 5, 3 plus 5 sama dengan 8. Berarti hasilnya 5 plus 8 sama dengan 13 per, penyebutnya tetap sama yang 4, 13 per 4. 13 per 4 berapa? 3, 1 per 4. Itu jawabannya. Nomor 16 masih deret
ada Z, V, R, N, J. Kalau misalkan deretnya bentuknya huruf gini, berarti kita ubah ke angka. A itu 1 dan Z itu 26. Itu urutannya aja. Berarti Z berapa? 26. V 22, R 18, N 14, J 10. Polanya apa? Polanya berkurang 4 ya. Berkurang 4. Maka dari 10 kurang 4 sama dengan 6. Huruf ke-6 adalah F. Masuk ke silogisme. Silogisme itu adalah soal-soal bonus ya. Jadi kalian kalau bisa soal-soal silogisme dikerjain di awal, jangan sampai ada soal silogisme yang nggak sempat kejawab, sayang banget karena ini gampang. Karena ketika testan nggak penting itu kalian bisa ngerjain soal susah apa enggak, yang penting itu kalian bisa ngerjain berapa banyak soal. Oke, silogisme. Kereta Progo lewat Purwokerto atau Solo. Ya, kereta Progo lewat Purwokerto atau Solo. Nah, kenyataannya kereta Progo lewat Solo, maka kereta Progo tidak lewat Purwokerto karena atau kan dia pilih salah satu, Purwokerto atau Solo, dan kenyataannya di premis 2-nya adalah kereta Progo lewat Solo, maka dia tidak lewat Purwokerto. Jawabannya adalah C. Gampang ya. Oke, masuk ke logika posisi. Logika posisi kita ambil salah satu contohnya aja, yaitu yang 5 orang turis bersahabat, yaitu si G, si I, si K, si M, dan si S ya. Namanya nggak susah disebut ya, kita singkat aja, si G, I, K, M, dan S sedang berbelanja cenderamata di Bali. Karena keterbatasan kapasitas bagasi pesawat, setiap orang hanya akan membeli 2 jenis oleh-oleh. Oke. Nah, sebenarnya ini soalnya kurang lengkap karena tidak dijelaskan jenis-jenis oleh-olehnya apa aja. Ini pun aku pun dapat jenis-jenisnya itu baca di soal dan jawabannya, ternyata ada oleh-oleh yang nggak disebutkan di premis. Oke, premis pertama, karena sama-sama kue manis, tidak ada yang membeli pai susu dan dan pia legong sekaligus. Oke, hanya Xiaotong itu siapa? Si G, hanya G dan I yang membeli kopi Kinta Mani. 3 orang dari mereka membeli pai susu, itu yang ketiga. Premis 4, ada itu siapa? Si K dan M membeli oleh-oleh yang sama persis. Dan premis terakhir, si S membeli pia legong. Oke, apa yang harus dilakukan? Kalau udah baca ini, pertama, ubah si premis-premis tersebut menjadi model matematika. Oke, yang pertama kan 2 kue per orang, ya kan? 2 kue per orang. Oke, yang kedua, premis kedua berarti pai susu tidak boleh dengan pia legong. Pai susu X pia legong. Kalau ada pai susu tidak boleh ada pia legong, begitupun sebaliknya. Kopi sama dengan G dan I. Jadi kopi hanya si G dan I aja yang beli. Ini jadi model matematika biar lebih gampang maksudnya. Biar lebih gampang. Pai susu sama dengan 3 orang. K itu sama dengan M. Belanjaan si K sama dengan belanjaan si M. S itu dia pia legong. Oke. Karena ada 2 hal yang harus dicocokkan, kita menggunakan tabel. 2 hal yang dicocokkan ini berarti kan ada nama orang sama belanjaan kan. Berarti kita harus pakai tabel biar gampang. Kalau misalnya ada satu aja yang dicocokkan kayak urutan aja, itu bisa aja, nggak usah kayak gini. Langsung jawaban aja. Nah, kita pakai tabel dulu. Kita isi yang bisa diisi. Pertama apa yang bisa diisi? S kan, S dia pia legong, saklek nih, kita centang pia legong punya si S. Maka otomatis karena pia legong tidak boleh dengan pai susu, maka si pai susunya kita X, kita silang. Di si S pai susunya disilang. Apalagi yang bisa ditulis? Kopi ya, kopi hanya G dan I. Kopi Kinta Mani centang di G dan I ya. Nah, berarti yang lainnya tidak boleh beli kopi, maka kopi di yang KMS kita silang. Selanjutnya, pai susu dibeli oleh 3 orang. Oke, kita lihat di sini logikanya. Kalau misalkan G dan I beli pai susu, maka jatahnya satu lagi pai susu di K atau M kan. Nah, sementara si K atau M ini belanjanya harus sama. Jadi nggak boleh salah satu coba dapat pai susu. Jadi harus dua-duanya dapat pai susu, ya kan? Ya udah, berarti bisa dipastikan K dan M dapat pai susu. Nah, salah satu pai susunya kita nggak tahu ada di si G atau si I. Kita nggak tahu. Oke, berarti karena si K dan M udah dapat pai susu, kita centang, dan pia legongnya berarti kita silang kan. Pia legongnya X dan X. Oke, inilah
tabel sementara yang bisa kita dapatkan. Langsung masuk ke soal. Oke, 18. Jika si G membeli pia legong, maka pia legong dicentang, maka si G tidak boleh beli pai susu. Berarti jatah si pai susu ada di si I, karena pai susu dibeli oleh 3 orang kan, maka si I tidak boleh beli pia legong. Jadi premis-premis yang kita masukin kalau di soalnya warnain biru ya, karena tidak berkaitan dengan soal yang lain. Yang saklek kita warnain hitam. Nah, karena satu orang itu cuma boleh beli 2 kue, maka si G tidak boleh beli kacang disco sama kerupuk ceker. Dan si I tidak boleh beli kacang disco sama kerupuk ceker. Oke, kita masukin ke jawaban. G membeli pai susu. Salah ya. Kan G beli pia legong. Si I membeli pai susu. Betul, I membeli pai susu. Si K membeli pia legong. Salah, udah jelas salah. S membeli kopi Kintamani. Jelas salah. Im Yon Ah membeli kacang disco. Nggak tahu, nggak bisa dipastikan. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, nomor 19. Pernyataan berikut yang tidak mungkin terjadi adalah Im Yon Ah I membeli kacang disco. Boleh nggak? Boleh ya, karena kan jatahnya ada 2. Dia masih baru beli 1. Boleh dong. Ya kan? S, yang B nih, S membeli kerupuk ceker. Boleh nggak? Boleh, karena S baru beli 1. Dia masih penjara 1. Berarti mungkin terjadi kan. K membeli kerupuk ceker, bisa nggak? Bisa juga, ya kan? Kenapa enggak? M membeli pia legong. M boleh beli? Enggak ya, M nggak boleh beli pia legong karena dia udah pasti beli pai susu gitu. Maka yang tidak mungkin terjadi adalah yang D. Yang si G membeli pai susu, bisa jadi, bisa si G, bisa si I. Jadi jawabannya adalah yang D, tidak mungkin terjadi. Jika S membeli kacang disco, pernyataan berikut yang benar, kecuali, berarti mintanya yang salah. Oke, S kita centang di kacang disco, maka dia udah ngabisin jatah kan, cuma boleh beli 2, berarti dia nggak boleh beli kerupuk ceker. Oke, pernyataan yang benar, kecuali, berarti pernyataan yang tidak benar. Oke, yang A kita cek. K membeli pia legong. K boleh beli pia legong? Nggak boleh. Udah langsung aja, yang pasti salah adalah yang A. Oke, soal terakhir lagi ke gambar. Lagi ke gambar gini kita lihat gimana? Lihat polanya ya. Salah satu pola. Kalian ambil dulu salah satu pola nih. Kita langsung coba ambil yang trapesium. Trapesium ini kan berpola ya. Dia trapesium. Dari kalau yang paling kiri ke kanan, berarti dia turun 1 nih. Turun 1, turun 1. Kalau udah sampai mentok, naik lagi ke atas. Ya kan? Lihat kan yang trapesium. Yang baris pertama berarti paling atas trapesiumnya, terus yang kedua terus dia ke kanannya ya, dia ke tengah, terus ke kanannya lagi dia paling bawah. Polanya dari hitam putih arsir, satu-satu nih, ganti-gantian dia hitam putih arsir. Oke, baris yang kedua nih paling kiri, dia trapesiumnya di tengah arsir, terus ke kanannya dia turun 1 putih, ke kanannya lagi naik ke paling atas warna hitam, jadi dia turun-turun, kalau udah mentok naik. Oke, yang ketiga nih yang ditanyakan, perhatikan trapesiumnya. Pertama dia kan di arsir itu paling bawah. Yang kedua sebelah kanannya itu dia langsung naik ke paling atas kan, karena udah berulang lagi warna hitam. Maka yang ketiganya berarti trapesiumnya di tengah warna putih. Mana trapesium yang di tengah warna putih? Jawabannya adalah yang D, cuma itu. Ya, oke, sekian aja pembahasan beberapa soal pada TKP 3 ini. Mungkin mohon maaf ya apabila pesan yang tersampaikan agak kurang karena lewat keterbatasan yang kita miliki dengan adanya virus corona ini. Sebenarnya kalau dijelasin langsung papan tulis nih gampang parah sebenarnya. Cuman karena keterbatasan ya harus kayak gini. Jadi semoga bisa diterima. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup WA. Sekian pembahasan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.